Ketemu lagi dengan saya Dr. Desi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar kesehatan bersama narasumber kita Dr. Brahma, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin. Nah, apa kabar dokter? Ya, baik Dr. Desi. Ya. Dr. Desi baik. Prims, hari ini kebetulan ya, kita memperingati Hari Tiroid Sedunia. Nah, dari basicnya nih, kita bakal membahas mengenai tiroid secara keseluruhan. Nah, penasaran? Yuk, tetap stay tune ya di Prim TV. Oke dok, kita bahas sekarang ya. Nah, Prims, kita mau nanya nih sama dokter. Dok, tiroid itu dok, apa penjelasannya dok dari dokter mengenai di mana fungsinya dan ada berapa banyak di tubuh kita? Oke, Dr. Desi. Sebenarnya tiroid ini orang udah banyak sih sebenarnya yang tahu, tapi sebagian besar orang mengenalnya sebagai gondok. Gondokan ya, gondok. Jadi sebenarnya kelenjar tiroid itu sama dengan kelenjar gondok. Kelenjar tiroid itu ada di leher kita. Ada di leher kita, ada 2 biji, sama ada penghubungnya di tengah. Jadi ada di kanan, di kiri, ada penghubungnya di leher di depan ini. Dia ini kelenjar tiroid ini fungsinya menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid ya, hormon tiroidnya ini yang penting sama kita. Yang penting sama kita untuk kebutuhan energi, untuk aktivitas, semuanya itu dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Makanya kalau ada gangguan kelenjar tiroid ya bisa gangguan karena hormonnya atau gangguan karena bentuk kelenjar tiroidnya. Karena bentuknya ya dok? Iya. Nah, Prims, udah tahu lah ya sedikit ya mengenai kelenjar tiroid itu, ya bahasa awamnya di masyarakat luas itu gondok ya dok ya, kelenjar gondok ya. Jadi dok, kira-kira pada saat ada gangguan di kelenjar ini, keluhannya apa aja ya dok yang muncul gitu dok? Kira-kira. Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kelenjar tiroid itu tadi ada yang namanya gangguan bentuknya, ada gangguan fungsinya. Ya, jadi kalau gangguan bentuknya ya dari leher kita bisa kita lihat sendiri. Pertama memang kadang ada benjolan nih di leher, membesar kan, nah itu dia gangguannya. Gangguan bentuk itu dia bisa membesar. Nah, membesarnya itu pun ada yang membesar semua, ada berbenjol-benjol gitu. Nah, itu gangguan kelenjar tiroid dari bentuknya. Dari bentuk. Ada yang namanya gangguan fungsinya. Gangguan fungsinya itu ada yang kelebihan hormonnya dihasilkan. Itu namanya hipertiroid. Ada hormon yang dihasilkan kurang. Itu namanya hipotiroid. Ya. Jadi kadang ada orang kombinasi gangguan kelenjar tiroidnya. Ada gangguan bentuknya diikuti dengan gangguan fungsinya. Ada dia yang membesar sambil diikuti hipertiroid. Ada dia yang membesar kadang bisa hipotiroid. Atau bisa juga cuma gangguan fungsi saja atau gangguan bentuk saja. Ya, jadi kadang makanya tidak semua kelenjar tiroid sakitnya itu sama. Harus kita periksa apakah memang ini gangguan fungsi saja, ada gangguan bentuk saja atau keduanya. Prevalensinya mana yang lebih banyak itu dok? Ya, sebenarnya kalau kita ada baca di penelitian, sebenarnya gangguan bentuk nih paling banyak. Gangguan bentuk. Iya. Jadi kalau di rata-ratain sebenarnya hampir 30% populasi itu ada gangguan bentuk tiroidnya. 30% populasi. Iya. Jadi kalau ada 100 orang, kurang lebih 30 itu ada gangguan bentuknya. Cuma ya sebagian besar 95% normal. Gangguan bentuknya ya nggak perlu diapa-apain gitu. Ya. Kalau mengenai gangguan fungsi juga cukup banyak nih kasusnya sehari-hari ya. Tapi paling banyak itu gangguan yang hiper. Daripada hipo ya dok? Ya, daripada hipo ya. Karena yang hiper ini paling sering kenanya satu lagi tuh di usia muda. Di usia muda, usia yang produktif. Jadi sering ketahuan kan kalau produktif kita banyak kerja, ada masalah kelenjar gangguan fungsi tiroid itu biasanya rutin periksa ketahuan gitu. Biasanya ada tanda-tandanya kelenjar gangguan fungsi tiroid. Kalau yang hiper ini dia seringan yang pertama itu turun berat badan. Turun berat badan. Tiba ya, habis itu berdebar-debar jantungnya.
jantung berdebar-debar, turun berat badan, kemudian tidak tahan panas, susah tidur. Ini ya. Dok, debar-debarnya ini tanpa sebab atau tiba-tiba? Tanpa sedap. Normalnya Tanpa kan kita kalau habis lari berdebar gitu kan. Iya, Ini nggak, duduk aja udah macam duduk macam habis lari. Itu hati-hati. Kita harus screening ini kemungkinan adanya hipertiroid. Beda dengan yang hipotiroid. Kalau yang hipotiroid malah orangnya lebih lambat, berat badannya malah makin naik. Habis itu nggak mampu konsentrasi karena dia kan untuk hormon tenaga tadi, untuk produksi tenaga paling sering hormonnya. Jadi semua sel atau apa kan butuh energi untuk aktivitas. Itu yang nggak mampu dioptimalisasi. Jadi orang hipotiroid itu biasanya lemas, letih, lesu, berat badan naik, yang lambat, susah konsentrasi. Nah itu harus kadang-kadang kalau udah kayak gitu kita juga screening nih hormon tiroidnya. Ya. Nah, Prims, usia muda, jantung berdebar-debar tanpa didahului apapun, nah boleh diperiksa ya. Jadi Dok, kita balik lagi nih mengenai gangguan pada kelenjar tiroid ini Dok. Kira-kira faktor yang menyebabkannya tuh apa ya Dok? Lingkungan kah, genetik atau gender, kayak perempuan atau laki-laki lebih banyak kayak gitu Ya. biasanya? Jadi memang kelenjar tiroid ini penyebabnya memang paling sering dipengaruhi satu memang genetik ya. Genetik ya? Iya, jadi memang kalau genetik sangat berbesar nih pengaruhnya terhadap gangguan fungsi tiroid ini. Namun di satu sisi genetik itu belum tentu kalau kita ada orang tua atau saudara sekandung gitu yang sakit tiroid udah pasti kita menderita tiroid, Belum tentu. Belum tentu juga. Memang ada faktor-faktor yang meningkatkan resikonya gitu. Misalnya apa itu Dok? Contohnya dari aktivitas ya. Aktivitas. Contohnya yang aktivitasnya sering terpapar radiasi atau zat-zat kimia, itu hati-hati ya. Kemudian dari makanan ya. Beberapa makanan yang tinggi yodium, terlalu tinggi ya, yodium di garam, atau yang terlalu rendah yodium, itu juga bisa mempengaruhi bentuk ataupun fungsi dari kelenjar tiroid. Kemudian ada riwayat obat-obatan ya. Beberapa obat-obatan tentu dapat mempengaruhi fungsi kelenjar tiroid. Kemudian mungkin yang paling penting nih, rokok. Oh, Ya. rokok. Ya, Itu Dok. juga salah satu pencetus bisa mengakibatkan gangguan fungsi tiroid. Jadi kalau ada yang seperti kalau kita resikonya tadi tinggi, ada orang tua yang atau saudara yang menderita tiroid, kemudian kadang kita lihat leher kita ada makin membesar, ada keluhan-keluhan yang disebutkan tadi, resikonya lagi ada saya merokok ataupun suka selama ini makannya gua nggak teratur, banyak terlalu tinggi garam. Sebaiknya memang itu udah makin lengkap lah untuk diperiksa, disadari adanya kemungkinan gangguan tiroidnya. Merokok yang seperti biasa atau kayak nge-vape gitu Dok, ada bisa nggak Dok? Ya kan sebenarnya rokok sama juga. vape itu kan sama juga ya, efeknya. Dok, ya? Iya. Oke. Ya Prims, info tambahan ya, rokok rokok yang biasa yang batang atau yang nge-vape ya sangat berbahaya yang sudah kita tahu ya Prims dari dari ininya ya Dok ya, penyebabnya sampai komplikasi yang bakal ditimbulkan itu nanti. Ya. Hati-hati. Mengenai hipo dan hipertiroid tadi Dok, ada nggak penjelasan lebih detail lagi Dok untuk Prims dan masyarakat umum lainnya yang secara detail? Iya, jadi kalau yang namanya hipertiroid ya tadi kan berarti kelenjar hormonnya hormon tiroidnya tinggi. Tinggi ya Dok. Kalau hipo ya hipo, berarti hormonnya rendah. Memang kadang di satu sisi gejala klinisnya bisa tumpang tindih. Ya contohnya cepat capek dua-duanya kan. Kalau orang hiper ya cepat capek macam habis lari. Sedangkan orang hipo memang nggak mampu menghasilkan tenaga cukup untuk aktivitas. Untuk itu kita perlu memastikannya dengan pemeriksaan laboratorium. Ya pemeriksaan laboratoriumnya, nah di situ yang terbukti. Kalau memang hiper ya hormonnya tinggi. Nah, kalau yang hipo hormonnya rendah. Makanya kadang kalau ada pasien kita ya yang ada gangguan tiroid, kita kan mau tahu nih hormonnya, apakah hiper atau hipo. Kita harus periksa darah dulu, dan karena menunggu hasil darah, kita tidak berikan terapi dahulu, tidak beri obat dulu. Karena kalau seandainya nanti hasilnya yang tinggi, kan kita harus ngasihkan obat yang menurunkan. Iya. Sedangkan kalau yang dia hipo, kita ngasih obat yang menaikkan.
Kalau tadi kita kasih obat yang menurunkan, ternyata hasilnya udah rendah. Kan makin turun ya dok makin turun lagi. Makanya memang pada pasien-pasien dengan ada kelenjar tiroid itu pemeriksaan pasti untuk status hormonnya wajib. Pemeriksaan darah. Dan begitu juga dengan strukturnya yang lebih jelas itu juga wajib dengan cara setidaknya dilakukan tindakan USG leher. USG ya. Iya. Ya. Paling banyak tuh pasien dokter yang datang tuh kira-kira dengan hiper atau hipotiroid dok? Ya seperti tadi hiper. Hiper paling banyak ya, ya? Paling banyak hiper memang karena hiper itu biasanya datang pasiennya, dok berat badan saya turun 10 kilo dalam waktu 2-3 bulan ini. Ya, mungkin beberapa orang ada yang senang tuh berat badannya turun. Tapi di satu sisi berat badannya turun yang patologis, artinya nggak baik. Nggak baik, terlalu berlebihan dalam sebulan turun berapa gitu ya? Ya. Nanti kalau udah kita obati, kadang salah satu respon pengobatannya adalah berat badannya kembali normal. Berangsur-angsur naik gitu ya dok ya? Jadi kadang sering nyesal tuh, dok saya udah sehat malah berat badan saya naik kembali. Padahal ya karena dia berat badan turun karena hipertiroid tadi dan itu tidak baik gitu. Metabolismenya jadi tinggi gitu? Iya, jadi tinggi ya. Seolah-olah dia mau tidur, mau apa, aktivitas energi yang dihasilkannya macam dia lari terus. Mau tidur pun bub jantungnya itu berdebar kencang terus. Berarti nggak perlu diet ya dok orang yang hipertiroid? Mereka banyak makan, tapi makannya nguap istilahnya, karena langsung dibakar dengan oleh hormon tiroid itu. Jadi makanya pasiennya pun juga gampang berkeringat. Berkeringat ya. Beda dengan hipo. Orang hipo bawaannya ngantuk, tidur, badannya makin naik ya. Karena tadi metabolisme melambat. Metabolismenya lebih lambat. Prince, kita tahan dulu ya untuk kamu yang punya pengalaman atau ada gejala-gejala seperti yang dibilang sama Dokter Brahma, silahkan komen. Nanti kita lanjut part 2 ya. Stay tune terus di sini Prince. Oke?